Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Kembali kita berjumpa di kesempatan berbahagia ini melanjutkan kaji kita seputar ayat-ayat dalam surah Al-An'am, dan kita sudah berada di penghujung pembahasan tentang surah Al-An'am. Di akhir pertemuan yang lalu sama kita kaji hingga ayat ke-157, di mana di antara kesimpulan penting yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Namun Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar umat Al-Quran tidak menjadi seperti umatnya Taurat, agar tidak menjadi seperti umatnya Injil. Ketika kitab suci yang penuh dengan keberkahan ini punya nilai tambah ini, tentunya sikap kita sebagai umat Al-Quran, ya, kunna an dirasatihim laghafilin, kita seringkali lalai untuk mengkaji Quran, lalai membacanya, lalai memahaminya, lalai mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Ya, tentunya umat-umat terdahulu mengatakan kami punya Taurat sehingga kami tak perlu Quran, kami punya Injil sehingga kami tak perlu Quran. Tapi walaupun demikian, hakikatnya mereka sama sekali bukanlah umat Taurat dan Injil, karena mereka lalai untuk berinteraksi dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu, bahkan Allah di akhir ayat 157 yang lalu mengatakan, di antara bentuk kezaliman yang paling besar, wa faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha. Gak ada yang lebih zalim dibandingkan orang Allah turunkan kepadanya kitab suci, dia dustakan isi kitab suci, bahkan berpaling dari ajaran yang disampaikan dalam kitab suci. Jadi umat Quran yang sebenarnya adalah umat yang mengimani, membaca, memahami hingga sampai kepada tingkat mengamalkan dan menjalankan isi Al-Quranul Karim itu sendiri. Para hadirin rahimakumullah, di awal ayat ke-158 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yanzurun illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka yang mengaku sebagai umatnya kitab suci, umatnya Taurat, umatnya Injil, bahkan seruan ini tujukan juga kepada kita yang mengaku umat Al-Quran tapi tak mengamalkan Quran, lalai terhadap Quran. Apa kata Allah?
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apa yang kalian tunggu untuk mengamalkan Quran ini, kata Allah? Apa tunggu hingga datang malaikat Israel cabut nyawa? Maka dari itu, kita bukan hanya disuruh dalam Islam untuk beramal kebajikan, tapi kita disuruh untuk bersegera untuk berbuat baik. Jadi ada nilai value dari timing itu. Orang yang berbuat kebaikan masuk Islam di awal nggak sama dengan masuk Islam di akhir. Orang yang berjuang bersama Rasul sebelum Fathu Makkah nggak sama dengan yang baru berjuang setelah Islam itu kuat. Allah katakan, hal yang turun illa an ta'tiyahumul malaikah. Mau tunggu malaikat Israel dulu sehingga kalian beriman seperti imannya Fir'aun. Ketika sudah tak ada kesempatan hidup lagi, baru mengatakan, amantu billazi amana bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Apa kata Allah? Walaupun dia beriman, walaupun dia mengaku, al-an waqad asaita min qabl. Sekarang kau baru beriman. Sekarang kau baru berserah diri kepada Allah. Mana? Sudah berlalu bertahun-tahun dari kehidupan kita, tetapi kita masih masuk dalam kelompok orang-orang yang berpaling dari aturan Allah. Yang kedua, au ya'tiya rabbuka, atau kalian nunggu Allah Subhanahu wa taala datang. Di sini maksud kedatangan Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan dengan kedatangan murkanya Allah. Apakah perlu Allah turunkan azab dulu baru kalian beriman? Seperti imannya kaum Nabi Yunus. Yunus berdoa, Yunus berdakwah, tapi tak juga beriman. Akhirnya Yunus pun meninggalkan lokasi dakwah. Ketika nampak tanda-tanda badai, ketika nampak tanda-tanda azab, sudah mulai datang, baru beriman orang itu. Apakah perlu untuk umat ini Allah kasih nampak dulu tanda-tanda azab besar akan datang, baru kemudian kita kembali kepada ajaran Allah? Bahkan bukan hanya itu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah perlu kalian tunggu sampai muncul satu persatu tanda-tanda kiamat besar? Jadi Allah Subhanahu wa taala nanya, mau nunggu malaikat Israel datang, atau nunggu datang azab dulu, atau tunggu matahari terbit dari sebelah barat? Di saat kita meyakini kiamat sudah datang, barulah rame-rame orang bertobat dan mengaku ingin kembali kepada ajaran agama Allah. Jadi betapa nilai timing itu waktu yang tepat. Makanya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita perhatikanlah. Semua orang akan kembali kepada Allah pada waktunya. Orang yang paling kafir saja, Fir'aun, bertobat sama Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertaubat di waktu yang tepat atau kita bertaubat di waktu yang terlambat? Kalau taubat di waktu terlambat tidak ada guna. Karena taubat dan penyesalan yang seperti itu sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tak pandang itu. Makanya dari itu Allah katakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda kiamat besar, tidak akan bermanfaat bagi seorang kalau dia bertobat, kalau dia beriman, kecuali apa yang sudah diimaninya sebelum muncul tanda kiamat besar. Makanya dalam Islam itu ada periode akhir untuk bertobat. Kalau kita bertobat di momen itu masih terima. Kalau sudah lewat, udah. Innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat salah seorang dari hambanya selama dia belum masuk fase gargara. Ya, ruh hampir keluar dari jasadnya. Nyawa ya sudah hampir di momen sakaratul maut dicabut oleh malaikat Israel. Di saat itu baru bertaubat. Allah katakan, aku tak terima lagi taubatmu. Dan yang kedua, itulah dia. Allah masih menerima taubat kita selama belum muncul tanda-tanda kiamat besar. Sebelum kiamat datang. Kalau sudah datang kiamat, satu saja. Dan para ulama mayoritas mengatakan tanda kiamat besar yang pertama akan muncul terbitnya matahari dari sebelah barat. Setelah itu rangkaian dari tanda-tanda kiamat besar lainnya akan datang begitu cepat. Nah, kalau kita lihatlah, renungkan kondisi real kita saat ini, hampir tidak ada hadis yang menceritakan tentang tanda kiamat kecil kecuali tanda itu sudah terwujud dan nyata di tengah-tengah kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala nanya, masih nunggu apa lagi? Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang masih juga ya mengundur-undur taubatnya, mengundur-undur juga momen dia mengamalkan isi kitab suci. Hal tantadhiruna illa faqran mudqi'ah. Kalau kita sekarang sedang kaya, nggak mau juga sedekah, Allah nanya, kapan lagi nunggu? Tunggu kau miskin. Kalau kita lagi sehat, Allah nanya, kapan lagi kau berbuat baik? Hal tantadhiruna illa maradan muzmina. Tunggu sampai sakit baru berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, sedekah kita di saat kita masih sehat walafiat, cinta uang, banyak keinginan, nilai sedekah itu jauh lebih tinggi di sisi Allah dibanding ketika kita bersedekah setelah pulang dari dokter. Dokter bilang, nampaknya tak lama lagi Bapak. Baru sedekah. Walaupun sama-sama sedekah, timingnya itu menentukan berapa besaran ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi iman yang ada dalam hati kita itulah yang menyelamatkan kita. Kalau baru beriman setelah nampak tanda kiamat besar, ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Iman yang baru itu gak ada manfaatnya selama ya sebelumnya tidak ada keimanan. Iman yang sudah ada sebelum terbitnya matahari sebelah barat, itulah yang menyelamatkan hamba. Au kasabat fi imaniha khairan. Atau dia berusaha, ya, dia belum berusaha untuk mendapatkan iman itu. Jadi bayangkan para hadirin, dalam sebuah hadis yang menceritakan bagaimana yang terjadi kepada umat sebelum kita. Seorang sudah membunuh 99 orang, tapi masih berusaha mencari iman. Apakah aku punya kesempatan tobat? Dijawab pula sama pendeta nih, oh tak ada kesempatan, kau udah banyak kali bunuh orang. Akhirnya apa? Dibunuhnya pula lah. Pendeta itu jadi korbannya ke-100. Tapi masih juga dia berusaha mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Ditanyanya pendeta yang lain, apakah masih ada kesempatan taubat untukku? Masih. Syaratnya kau tinggalkan lingkungan yang rusak ini. Pergi, buat kehidupan baru, berbuat baik sana. Belum lagi sempat dia sujud kepada Allah walaupun sekali. Belum lagi sampai dia ke tempat yang dituju. Tapi bagaimana dalam hadis digambarkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang bersangkutan walaupun dia meninggal dunia tepat di tengah perjalanannya
menuju tempat yang dituju. Bahkan ketika dihitung berapa jarak ke tempat yang dituju, berapa jarak dari tempat dia bertolak, ternyata sama jaraknya. Tapi walaupun demikian, ada usaha. Au kasabat fi imaniha khairan. Allah itu akan lihat mana yang betul-betul sungguh-sungguh ingin berbuat kebaikan. Usaha kita akan tetap dinilai Allah Subhanahu wa taala. Qul intaziru inna muntazirun. Tunggulah, kata Allah, kami pun menunggumu. Para hadirin, kata-kata tunggulah di sini semacam ancaman dari Allah. Ancaman bagi Allah bagi orang-orang yang menunda-nunda menempuh jalannya kembali kepada Allah. Nanti ajalah taubatnya, masih muda kok. Makanya para hadirin rahimakumullah, syarat utama taubat adalah digambarkan di surah An-Nisa. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ini kata kunci. Sesungguhnya taubat itu Allah terima dari orang yang berbuat kejahatan karena ketidaktahuannya. Kebanyakan orang sekarang nggak begitu. Udahlah, lagi menjabat, apalagi korupsi aja. Nanti kan sebelum meninggal pensiun baru tobat. Jadi dia pun memang sengaja merencanakan tobat nanti ajalah. Rata-rata yang merencanakan tobat setelah merancang perbuatan maksiat dan dosanya, merekalah yang akhirnya terhijab dari tobat. Ya, kenapa? Karena memang dari awal niatnya itu apa? Ada kesempatan buat jahat dulu. Berbeda tentunya dengan orang yang berbuat salah. Dia nggak tahu itu salah. Lantas dikasih tahu setelah dia belajar, berarti yang ku buat selama ini salah ya. Aduh, bertobatlah. Ini tentunya menunjukkan bagaimana kondisi hati yang bersih. Tapi kalau orang dari awal, udahlah tak apa-apalah itu. Nanti kan bahkan hitung-hitungan dia sama Allah. Berapa ambil korupsi, nanti pergi umroh sebentar, bagi-bagi anak yatim, sumbang ke pesantren, masih ada kok sisanya banyak katanya. Seakan-akan kemudian yang dilakukannya itu adalah taubat, padahal itu bukan taubat. Makanya Allah katakan, tunggulah. Apa mau tunggu malaikat Israel? Mau tunggu turun azab Allah? Atau mau tunggu turun tanda kiamat besar? Kalau kalian tunggu, aku pun tunggu kalian. Na'udzubillah. Para hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, seluas apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat dan kejahatan kita, Allah Subhanahu wa taala tetap membuka kesempatan sebelum datang yang tiga tadi. Kalau datang azab baru bertobat, kalau datang malaikat Israel baru bertobat, kalau datang tanda kiamat besar baru bertobat, maka Allah sudah tutup pintu. Sebelum itu silahkan dibukakan kesempatan selebar-lebarnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka pun menjadi terpecah dalam golongan-golongan, lasta minhum fi syai', sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad. Para hadirin, kata Syiah ini sebenarnya makna dasarnya adalah kelompok. Ya. Dulu ketika Rasulullah SAW wafat, itu sebagian orang memang dalam hatinya merasa lebih cocok Ali lah yang gantikan Rasulullah daripada Abu Bakar. Tetapi walaupun demikian, tak sampai mereka itu membuat
kelompok eksklusif. Artinya kumpulin orang, kami pro Ali. Kalau zaman sekarang ada Jokowi mania, ada Prabowo mania. Ini nggak ada juga. Zaman dulu buat kita Ali mania. Kalau sudah buat seperti itu, ini namanya Syiah. Itu namanya Syiah. Baru nampak terang-terangan terkotak-kotak itu kapan? Setelah perang Siffin. Ali lawan Muawiyah, kelompok Ali terpecah dua. Ada yang enggak setuju Ali berdamai dengan Muawiyah, membentuk kelompok Khawarij. Yang tetap bela Ali apapun keputusannya, mereka menamakan kami Syiat Ali, kelompoknya Ali. Nah, begitu juga yang bersama dengan Muawiyah menamakan diri dengan kelompok. Ada sebagian umat Islam yang enggak mau terlibat masuk kota ini, masuk kota itu, maka mereka menghindar. Inilah yang dianggap sebagai orang yang menghindar, tak mau masuk kelompok mana-mana. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga kemudian gara-gara terpecah-pecah agama itu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Itu bukan tanggung jawabmu Muhammad. Bapak Ibu, sebenarnya agama adalah faktor pemersatu, bukan faktor pemecah belah. Ini fakta yang kita sampaikan. Tidak ada sesuatu yang mampu menghimpun hati orang untuk berjuang bersama, untuk melangkah bersama, sebagaimana peran yang mampu dimainkan oleh agama. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, bukan agama yang memecah belah, tapi orang memakai topeng agama untuk kepentingan dunia. Ini dia. Gak ada namanya agama nyuruh begitu berbeda orang sama kau bunuh aja dia. Tidak ada. Agama gak pernah menyuruh kita untuk kemudian bayangkan non muslim jenazahnya dibawa di depan Rasulullah, Rasulullah berdiri. Kok berdiri Rasulullah? Ini kan non muslim, bukankah dia manusia? Artinya secara ajaran dasar tidak ada agama itu mengkotak-kotak orang. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika jadi khalifah nampak orang Yahudi minta-minta pinggir jalan. Ditanya oleh Umar, ya, kenapa kau minta-minta? Ya, aku tak ada uang, anak-anakku pun tak peduli kepadaku. Pergi kau Baitul Mal umat Islam, minta jatahmu sana. Kami zalim, kalau mengutip pajak darimu di waktu muda, kami terlantarkan kau di waktu tua. Ini yang namanya agama. Tapi sekarang tak seperti itu. Ada orang punya kepentingan dunia, bagaimana melanggengkan kepentingannya? Adu antar kelompok agama. Seakan-akan yang berkonflik agama, padahal tidak ada. Makanya kalau kita lihat realita masyarakat Indonesia ini, ya, ini bukan agama yang mengotak-ngotak. Orang pakai topeng agama mengadu domba. Coba bayangkan, khususnya di Sumatera Utara ini. Kadang-kadang satu keluarga besar ada Muslim, ada Kristen, ada berkumpul. Tapi walaupun begitu tak ada sampai perang-perangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya Islam yang mayoritas ini selalu merangkul semua. Itu indahnya Islam. Kalau kita lihatlah Bapak Ibu rahimakumullah. Saya berani mengatakan 100%. Kalau bukan Islam agama mayoritas di Indonesia, udah lama Indonesia bubar. Kalau bukan Islam agama yang mayoritas di sini, udah lama bubar kita. Karena faktor yang bisa memecah belah kita lebih banyak daripada yang mempersatukan kita. Bahasa beda, suku beda, kebiasaan beda, adat istiadat beda. Tapi kok bisa bertahan? Islam.
Makanya yang sekarang ingin memasukkan Islam pada sangkar tuduhan, ini sebenarnya orang yang mengotak-ngatik dan menghancurkan Indonesia. Itu dia. Kenapa saya banyak katakan demikian Bapak Ibu? Lihat Balkan. Dulu Yugoslavia namanya. Itu hampir sama dengan kita. Bangsanya banyak, sukunya banyak, etniknya banyak, bahasanya banyak. Pertama dipisahkan Yugoslavia dari Uni Soviet. Udah. Habis itu di kotak-kotak. Berkelailah perang Bosnia, Herzegovina, perang Serbia. Lihat sekarang kawasan Balkan itu negara-negara kecil semua. Makedonia, Albania, Bosnia, Serbia, ya. Negara kecil semua. Dari satu kesatuan dipecah-pecah. Kenapa? Tak ada faktor Islam yang mengikat semuanya. Makanya para hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita mau kemudian membiarkan agama kita justru dituduh seakan-akan Islam ini yang memporak-porandakan Indonesia. Sungguh kalau tak ada Islam tak ada Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Nusantara jauh sebelum ada yang namanya Indonesia sudah ada Islam di sini. Kok bisa Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi ini kok bisa terikat? Pertama faktor agama, kedua faktor jalur dagang, ada kepentingan di sana. Maka dari itu Rasulullah SAW Allah katakan, lasta minhum fi syai'. Tak ada satupun dari ajaran agama yang esensinya adalah memecah belah orang. Tidak ada. Bukan tanggung jawab Muhammad kalau orang berkelahi setelah kau meninggal. Ada Sunni, ada Syiah. Muncul pula lagi, ya, dari berbagai. Sebagaimana yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Waftaraqatin nasara ala thnataini wa sab'ina firqah waftaraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kalau dulu Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Terkait dengan masalah ini lahirlah banyak sekali buku-buku dikarang para ulama. Al-Milal wan Nihal karya As-Sahrastani. Al-Farqu bainal firaq, perbedaan antara sekte-sekte yang ada. Selama perbedaan itu masih dalam tahap, ya, perbedaan pandangan yang tidak mengeluarkan seorang dari esensi beragama, ya nggak masalah. Selama disikapi dengan bijak. Di masa puncak fanatisme mazhab fikih itu bahkan pernah di Jami Umawi di kota Damaskus, satu masjid di waktu bersamaan ada 4 jemaah. Ujung sini jamaah Hanafi, ujung situ jamaah Maliki, ujung sana jamaah, ya, bahkan masih, ya, dekat dengan kita. Beberapa waktu belakangan orang nanya, saya bermazhab Maliki, bolehkah saya menikah dengan istri yang bermazhab Syafi'i? Seakan-akan mazhab ini bukan agama lagi, ya, udah agama baru. Sampai nikah pun nanya dia. Ini kan sudah sampai pada fanatisme buta yang sangat membahayakan. Nah, sekarang mau diadu-adu lagi balik. Ya. Di zaman orang ingin melanggengkan kekuasaan politik, yang pertama dibuatnya apa? Sibukkan orang dengan konflik. Ya, inna fir'aun ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun berkuasa di muka bumi dan dia jadikan rakyatnya berkelompok-kelompok. Di kotak-kotak sama dia. Ini dikasih nama, ini modernis. Ini kasih nama, ini fundamentalis. Ini kasih nama tradisionalis. Ini kasih nama radikal. Ini akhirnya berkelahi sama kita.
Masuk masjid pun, oh jangan, itu masjid radikal itu. Masuk masjid ini, jangan, itu masjid kaum tradisionalis. Ini siapa yang kasih nama? Ada enggak Allah dan Rasulnya kasih nama seperti itu? Tidak ada. Wasammakumul muslimin. Allah menamakan kita muslim. Sudah. Jangan tambah embel-embel di belakang. Karena itu mengkotak-kotak kita. Jadi ini Rasulullah pun tak berharap seperti itu. Ketika para sahabat berbeda dalam ijtihad, dua-dua dibenarkan Nabi. Rasulullah berkata, jangan kalian solat kecuali di kampung Bani Quraizah. Berangkatlah sama-sama sahabat. Di tengah jalan masuk waktu solat asar. Sebagian mengatakan, solatlah kita dulu. Ini kan sebaik-baiknya solat di awal waktu. Sebagian mengatakan, oh jangan. Nabi tadi pesannya, jangan solat kecuali di Bani Quraizah. Kalau gitu kami nggak solat. Sampai ke sana baru solat. Akhirnya terbelah. Kelompok menjadi dua. Sebagian solat di jalan, sebagian ketika sampai. Begitu Rasulullah menjumpai kedua kelompok di kampung Bani Quraizah. Mereka ceritakan, Rasul, tadi kami terbagi dua. Kelompok mengerjakan solat di awal, kelompok yang mengerjakan ketika sampai. Macam mana? Yang solat di awal dapat pahala keutamaan awal waktu. Yang solat di akhir mengikuti sunnahku. Ini sama-sama, nggak dibilang. Oh, yang solat di awal radikal, yang di akhir modernis misalnya. Nah, ini kan kata-kata sebenarnya istilah itu pun istilah setan itu. Ya, istilah setan yang sengaja dibuat untuk membuat kita sesama muslim pun syiah, berkelompok-kelompok. Akhirnya apa? Begitu tengok, ini bukan ustadz kelompokku, aku tak mau ngomong sama dia. Apa ada seperti itu? Zaman dulu, walaupun murid, guru para tabi'in beda-beda. Ada gurunya Ibnu Abbas, ada gurunya Ibnu Mas'ud, ada gurunya Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab. Tapi bukan berarti, aku belajar Ibnu Mas'ud aja, nggak mau belajar dari guru lain. Sekarang ada seperti itu. Kalau bukan guru dari kelompokku, aku tak mau dengar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi esensi agama bukan memecah belah kita, tapi konflik kepentingan dunia. Itu yang membuat. Makanya kadang-kadang ada orang lebih keras kepada sesama saudaranya se-Islam. Ada pengajian dibuat, bukan kelompoknya, bubarkan. Tapi sisi lain orang Natalan, kami jaga ya gerejanya katanya. Ini kan kita sampai pada kasus Khawarij dulu lebih berbuat baik kepada kafir daripada orang di luar kelompoknya. Begitu nampak orang luar kelompoknya, kalian kafir. Sedangkan orang yang non muslim dianggapnya saudara. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan. Sejarah panjang Islam kurang lebih 15 abad udah menunjukkan kebenaran ayat ini. Innama amruhum ilallah. Kalaupun kita berbeda-beda, innama amruhum ilallah. Masing-masing kelompok ini urusannya sama siapa? Sama Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah nanti pada hari kiamat akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang telah kita lakukan. Para hadirin rahimakumullah, Allah katakan di bagian terakhir, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang melakukan perbuatan baik, maka Allah akan berikan kepadanya pahala 10 kebaikan, 10 kali lipat. Ya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Tapi orang yang berbuat keburukan, kejahatan, tak dibalas kecuali dengan satu keburukan. Wahum la yudlamun. Tak ada satupun orang yang akan terzalimi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah. Buat baik 10 kali lipat kebaikan.
Buat buruk cuma satu. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, man hamma bihasanatin fa'amila biha kutibalahu asyru hasanat. Orang niat buat baik, dia kerjakannya niat itu, dapat 10 kebaikan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanatun wahidah. Siapa yang udah niat buat baik, tapi karena satu faktor atau lainnya dia tak bisa mengamalkan niatnya itu, tetap tercatat satu kebaikan. Untuk apa? Balasan atas niat baikmu. Allah, betapa luar biasa. Artinya kita niat-niat aja pun udah satu kebaikan. Maka jangan penuhi pikiran dan hati dengan niat buruk, penuhi dengan niat baik. Ada kesempatan dapat 10 kebaikan. Enggak ada kesempatan pun Allah akan balas niat balik itu dengan satu kebaikan. Sebaliknya, wa man hamma bihasanatin bihasayyi'atin fa'amila biha kutibalahu sayyi'atun wahidah. Siapa yang niat buat jahat, kemudian dia lakukan apa yang diniatkan itu, dapat satu keburukan. Satu aja. Enggak dibuat 10 keburukan. Kalau sekiranya ya niat buruk yang kita kerjakan dibuat 10 keburukan, ini rata-rata khafat mawazinuhu semua kita. Ya, pasti timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada timbangan keburukan. Ya. Sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun wahidah. Siapa yang niat buat jahat ini, kemudian nggak jadi dikerjakannya. Kenapa? Bukan nggak ada kesempatan atau nggak ada kemampuan. Nggak jadi dikerjakannya karena dia takut kepada Allah. Sadar dia, yang kuniatkan ini nggak betul nih. Ya Allah, minta ampun, tak jadi kukerjakan. Niat buruk tak jadi dikerjakan, dapat satu kebaikan. Masya Allah. Betapa pentingnya menata hati dan niat sebelum kita beramal. Maka dari itu Allah katakan dengan tegas, wahum la yudlamun. Tak ada satupun manusia yang dianiaya di sisi Allah. Semua orang dapat balasan yang pantas. Tiap orang dapat balasan sesuai dengan apa yang seharusnya dia terima. Nah, mudah-mudahan ya kajian kita ini bermanfaat. Kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan, semakin aktif kita bertadabbur, semakin intens kita membaca Quran. Ya, mudah-mudahan dengan kajian-kajian Quran betul-betul ya bisa mendekatkan Al-Quran ya lebih baik lagi kepada kita semua selama kedatangan bulan suci Ramadan dan pasca Ramadan insyaallah subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan. Kita buka kesempatan terbatas ini karena saya juga agak akan dikejar waktu, mau keluar kota saya pagi ini terus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal manusia mengenai kezaliman yang paling besar. Ya. Dikerjakan oleh Manusia. Mengingkari ayat Al-Quran. Pertanyaan terusan, apakah di luar surah Al-An'am ada seperti ayat-ayat Allah di surah-surah lain? Ya. Kenapa ceritanya kata? Ini langka. Berita ini langka. Bahwasanya orang-orang yang mengingkari ayat Allah ini adalah kezaliman yang paling besar. Padahal kalau yang sering dibaca di tahun umat ini pasti dia tahu. Kenapa? Kembali kepada beberapa hari yang lalu juga saya sampaikan kepada Ustaz. Banyak orang yang tidak merasa tiba itu bukan kezaliman yang besar. Karena dilarang Allah. Ini langkah yang bisa dilihat. Makanya saya tanya apakah ada di surah-surah lain peringatan Allah seperti ini. Itu satu Ustaz. Yang kedua Ustaz, sekarang ini ada beberapa kelompok
itu nggak mau dia mendengarkan kalau saya Ustaz ini. Sebaliknya kalau kelompok kita ini ditarik-tarik yang mengikuti tausiah dari Ustaz. Benar banyak yang dari masjid kami sudah kita datang. Yang dari saya sudah sholat ada kelompok yang pulang lupa, mereka. Tapi kalau kita hari-hari kita yang ada tausiah kita begitu salam langsung buka. Ini juga bahaya yang dirasakan oleh umat karena ada banyak juga yang terbawa-bawa. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada banyak redaksi Al-Quran yang bercerita tentang bentuk kezaliman yang besar. Misalnya kita lihat di beberapa surah yang lain, waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi farabiha. Tidak ada bentuk kezaliman yang lebih besar dibandingkan orang yang menghalang-halangi, ya, orang lain datang ke masjid dan berusaha menghancurkan masjid. Ini kan sebenarnya bentuk kezaliman itu sebagaimana apa yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri itu terbagi tiga. Ada kezaliman yang tak terampuni, itulah berbuat syirik. Ada kezaliman yang mungkin diampuni, itulah zalimnya kita kepada diri kita masing-masing. Ada kezaliman yang takkan dibiarkan, itulah kezaliman kita kepada orang lain. Nah, jadi mendustakan ayat-ayat Allah ini masuk di dalamnya kemusyrikan yang dianggap sebagai innasyirka la zulmun azim. Bentuk syirik kepada Allah itu gimana? Termasuk kita dustakan isi Quran. Kita bilang, bukan dari Allahnya ini buatan Muhammad. Atau kita bilang, Allah ini kata-kata Quran ini udah kadaluarsa, ini tak cocok lagi zaman sekarang. Ini kan sebenarnya bentuk syirik. Gimana rincian syirik itu yang dianggap zulmun azim, kezaliman yang besar? Termasuk tadi menghalang-halangi orang datang ke masjid. Masjid dibangun sebagai tempat pusat aktivitas muslim, disebutkan nama Allah di sana, ditegakkan syiar-syiar dakwah Islam di sana. Tapi ya, kadang-kadang orang menghalang-halangi ke masjid ini enggak secara langsung. Dibilangnya pula, bisa pula Covid ini datangnya mau datang Ramadan aja. Ini udah mendekat Ramadan, langsung tiba-tiba entah ada ya komentator dari mana, ini diperkirakan dalam 2 minggu ke depan kasus Covid naik 19%. Macam kok ahli nujum juga. Jadi Covid ini setan aja dibelenggu, kok Covid tak dibelenggu ya. Ini kan bentuk setan-setan baru dari golongan manusia ini. Nakut-nakuti orang ke masjid. Ya. Tapi inilah kita lihat realita yang ada. Ini semua sebenarnya masuk dalam kategori kaedah besar. Inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik itu kezaliman yang besar. Gimana bentuknya? Tadi mendustakan ayat Allah, menghalangi orang dari datang ke rumah Allah, bahkan ingin merusak masjid-masjid. Merusak bukan hanya artinya merusak fisik. Merusak bisa berarti membuat masjid mandul dari menjalankan fungsinya. Itu juga merusak. Dianggap udah masjid itu cuma untuk sholat, yang lain jangan. Yang lain jangan. Padahal fungsi masjid begitu banyak dalam sejarah peradaban Islam. Ketika dilarang orang diskusi masjid, tak boleh, pulang-pulang. Beberapa negara Arab, khususnya negara Teluk, ini karena masjid semuanya dibangun pemerintah dan sebagainya, ini ada beberapa tempat, begitu selesai sholat langsung suruh orang keluar. Dikunci masjid. Masjid cuma dibuka waktu sholat. Ini namanya memandulkan fungsi masjid. Itu sama dengan merusak masjid. Begitu juga masjid dijadikan tempat penyebaran aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Ini juga merusak masjid. Kelompok yang kedua yang Bapak singgung tadi, ya ini disinilah kalau kita lihat Islam itu mengajarkan kita sebenarnya apa?
al-hikmatu dallatul mu'min fa anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Ini hadis disampaikan Rasulullah walaupun sanadnya itu disebutkan hasan. Hikmah kebijaksanaan itu adalah barang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, dia paling berhak untuk menerimanya. Ini salah satu potret inklusivitas seorang muslim. Artinya apa? Kita ini bukan berarti kita mengurung diri. Yang bukan kelompokku nggak akan ku baca, nggak akan ku dengar, nggak akan apa. Makanya para ulama dulu kan begini mengatakan. Imam Al-Maziri pernah mengatakan, "Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, wa man kathura ilmuhu qalla inkaruhu." Ya, siapa yang banyak ilmunya, sikit nyalahkan orang. Siapa yang sedikit ilmunya, sikit-sikit nyalahkan orang. Ini dia, sikit juga tapi sikit-sikit. Begitu beda sama dia, ini nggak betul, ini belum dikajinya dulu. Boleh jadi itu ada dasarnya. Ya, begitu tak sesuai dengan, ya, coba bayangkan, inilah. Dan saya sampaikan, kebanyakan fanatisme orang awam berangkat dari fanatisme gurunya. Karena guru yang memprovokasi, begitu bedanya, gak usah. Ini memang otak kerdil. Kalaulah seperti itu zaman dulu, tak ada dialog Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan As-Sauri dengan Imam Auza'i. Ini saling berdialog walaupun beda mazhab. Bayangkan kita sekarang 4 mazhab aja udah berkelahi luar biasa. Zaman kemajuan Islam tak kurang dari 16 mazhab. 16 mazhab. Tapi saling menghormati, nggak ada gaduh-gaduh. Kenapa? Karena pucuk pimpinan ulamanya nggak memprovokasi orang awam. Ini kan kadang-kadang yang seperti ini ujung-ujungnya kalau tidak suci niat, dia menganggap ini kalau mazhabku nggak laku nanti kurang jamaahku ini. Akhirnya apa? Jadi seperti rebutan kapling. Dan ini sebetulnya tidak baik dalam konteks dakwah Islam. Ya, kita harusnya menyeru wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, pada urusan-urusan prinsip dan pokok, ya udah. Namanya kita kalau sudah membahas urusan yang tak ada dalilnya langsung, ya pasti berbeda. Makanya semakin detail pertanyaan, semakin jawaban itu akan berbeda. Tapi pertanyaan kalau umum, dipakai dalil umum. Ada dalilnya. Tapi tanya, tapi gini kasusnya apa? Makanya fikih itu istilahnya apa? Para ulama menyampaikan esensi fikih itu apa? Dhannul mujtahid. Prasangka seorang ulama yang sudah sampai pada tingkatan ijtihad. Prasangka. Kalau prasangka itu belum artinya udah yakin betul ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilu khata. Pendapatku betul menurutku, tapi mungkin salah menurut orang lain. Pendapat orang lain betul menurut dia, tapi belum tentu betul menurutku. Karena masing-masing mengemukakan prasangkanya. Dan mereka sampai pada tingkatan ijtihad. Yang problem yang bukan ijtihad ngaku-ngaku mujtahid. Ini dia. Ini dia yang problem. Belum sampai tingkat ilmunya ngaku ijtihad. Ini yang bahaya. Makanya seperti saya katakan tadi, fenomena fanatisme ini bisa dikurangi. Dengan apa? Gurunya jangan pula memprovokasi, jangan pula mengajarkan fanatisme berlebihan kepada kelompoknya. Sehingga nganggap muslim yang bukan kelompoknya kadang-kadang dianggap, makanya kan ada juga sekte sesat itu. Islam jamaah. Kita masuk ke masjid dia, begitu selesai sholat kita disamak tempat tuh. Macam dianggap orang anjing aja. Kan gitu kan? Ini kan luar biasa ini. Ya, kita saja tak sampai nganggap non muslim seperti itu. Ini dianggapnya kita lebih parah daripada. Kelompok-kelompok seperti ini pasti ada kepentingan dunia yang kalau dikaji lebih dalam
itulah yang memecah belah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah Allah panjangkan usia kita, berkahi hingga kita bisa menuntaskan puasa tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.